Jangan dikira Allah nggak memilih kita. Jangan dikira Allah tidak sedang memantau kita. Allah pantau. Hambaku, kamu lebih sayang dengan kendaraanmu atau dengan seruanku? Hambaku, kamu lebih sayang kepada tasmu atau kepada seruanku? Hambaku, apakah engkau lebih sayang kepada jam tanganmu atau panggilan dariku? Hambaku, engkau lebih sayang kepada mobilmu, aset propertimu, atau engkau memenuhi panggilanku? Ini ujian, hadirin. Dan insya Allah step ujian pertama sudah lewat. Semoga Allah istiqomahkan sampai husnul khatimah. Hadirin, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang sahih. Kata baginda Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Ini keutamaan keistimewaan haji yang pertama. Tabi'u bainal haji wal umrah. Iringi haji kalian dengan berumrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Karena haji yang kamu tunaikan itu yanfiyanil faqra, menghilangkan kefakiran, bukan miskin. Miskin itu grade-nya di atas fakir, tapi kalimat hadisnya sabda Nabi, yanfiyanil faqra, menghilangkan kefakiran-kefakiran yang ada pada diri seorang hamba. Jamaah, ada di sebuah artikel. Seartikel ini memberikan satu foto gambar kakek usia 119 tahun. Beliau menunaikan haji. Lalu ada artikel lainnya, seorang bapak pekerja serabutan dengan gaji 25.000 per hari berangkat haji di 2023 ini. Beliau nabung sudah sejak lama. Yang beliau tabung 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, dapat hasil 25.000 per hari, 20.000 untuk makan, untuk hidup, 5.000 ditabung untuk niat azam haji jemaah. Hadirin, kalaulah besok beliau ini ditampilkan di hadapan mahsyar, kita semua menyaksikannya, sedangkan kita punya harta, sedangkan kita punya kuasa, sedangkan kita punya sesuatu yang lebih daripada beliau, kita mau bilang apa di hadapan Allah besok, hadirin? Tapi insya Allah ini sudah satu step lebih di depan. Kita mengazamkan semuanya untuk Allah, memenuhi panggilan Allah yang tahun ini semua visa keluar insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tabi'u bainal haji wal umrah. Karena keutamaan yang pertama, yanfiyanil faqra. Allah menjanjikan sesiapa yang haji, janji Allah, yanfiyanil faqra, Allah hapus kefakiran dalam hidupnya. Bukan cuma miskin, fakir itu grade-nya di bawah miskin. Orang yang fakir di bawahnya miskin, lebih parah dari orang yang miskin. Nabi berjanji, Allah berjanji, siapa yang mengiringi hajinya dengan umrahnya, menunaikan hajinya dan umrahnya, yang besok nanti kita akan berumrah lalu kemudian berhaji, karena kita akan biasanya haji tamattu, kita akan mendarat di Jeddah, ngambil niat di Yalamlam 20 menit sebelum kita turun landing ke Bandara Internasional Jeddah, lalu nanti dari Jeddah ke Masjidil Haram itu 1 jam 40 menit. Biasanya nanti di bis akan ada penyampaian materi, ada ceramah, jamaah nanti bisa mendengarkan atau bisa sambil istirahat santai. Sampai sana nanti masuk ke hotel, penginapan sebentar, siap-siap dan segala macamnya, atau nanti masuk ke apartemen, siap-siap dan segala macamnya, langsung perform umrah. Itu hadirin, yanfiyanil faqra. Allah berjanji semua kefakiranmu Allah ganti. Semua yang kamu keluarkan Allah beri penggantinya. Sekarang ada analogi, hadirin. Kalau jamaah melihat ini ada gelas di depan, lalu kalimatnya, jamaah beli gelas ini, cukup dengan harga Rp10.000, Anda akan dapatkan hadiah cashback Rp100.000. Walaupun matematika kita tuh nggak pinter-pinter banget, kita tahu ini beli 10.000 dapat cashback 100.000 plus bonus dapat gelas. Berarti sama dengan gelas ini gratis, nanti Allah berikan pengganti yang lebih besar, dan itu cara Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah tidak akan pernah diingkari.
Janji manusia ada ingkarnya. Tapi kalau Allah berjanji, kamu datang penuhi panggilanku berhaji, aku akan jawab semua kebaikanmu berlipat-lipat. Coba dibuka Al-Quran surah 6 Al-An'am ayat 160. Gimana Allah berfirman di ayat itu? Al-An'am surah yang ke-6 ayat 160. Maja'a bil hasanah, maja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Apa Allah berfirman di ayat itu? Kalau kalian wahai hambaku berbuat baik, berapa? 1, falahu asyru amsalihha, maka Allah akan balas minimal berapa? 10 asyru amsalihha, 10 dari apa yang pernah kamu keluarkan. Tapi bukan melulu tentang harta. Bukan berarti ketika kita mengeluarkan 0,5 miliar, berdua 1 miliar, niat lillahi ta'ala, dalam tanda petik mengharapkan janji syurganya Allah yang memang Allah janjikan bagi mereka yang berhaji, hajinya mabrur, sebagaimana sabda Nabi, hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji kita yang ditunaikan sampai ke titik mabrur. Nanti mabrur kata ulama ada 3. 1, semakin giat dalam taat. 2, terjauh dari maksiat. 3, istiqomah sampai husnul khatimah. Itu ciri-ciri mabrur. Bukan cuma 1 bulan setelah pulang haji, bukan cuma setahun pertama selepas pulang haji, enggak. Tapi mabrur adalah dia mampu istiqamah sampai husnul khatimah. Tatkala seorang hamba sampai di titik itu jamaah, maka Allah hadiahkan laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan bagi mereka yang haji kecuali syurganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau tadi melihat janji Allah, engkau keluarkan 1, aku balas 10. Balasan Allah bukan cuma tentang perihal harta. Balasan Allah kadang datang lewat keluarga yang makin sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang tumbuh salih salihah, anak-anak yang terawasi baik dalam ketaatan, anak-anak yang di sekitarnya adalah dibersamai oleh teman-teman yang salih salihah. Itu harta termahal. Allah kasih kesehatan kepada kita hingga kita bisa ibadah. Itu harta termahal seorang hamba jemaah. Ada banyak di antara kita hadirin jamaah yang dirahmati Allah lupa sama satu ayat yang tadi, bahwa Allah tidak pernah membalas atas kebaikan seorang hamba dengan kebaikan yang sama. Allah nggak pernah balas sama. Yang Allah balaskan pasti lebih baik berlipat ganda dari kebaikan seorang hamba. Apalagi janji Nabi, sesungguhnya haji yang kalian tunaikan yanfiyanil faqra. Yang pertama, menghapus kefakiran. Allah jamin pasti yang dikeluarkan Allah akan ganti. Kalaulah jamaah di dunia saja sudah diganti, apalagi kalau sampai Allah mengganti kita dengan syurga. Semahal apapun tidak akan pernah bisa setara atau sebanding dengan yang dikeluarkan. Ada kisahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Semalam saya kurang sempurna menceritakan karena memang sudah agak-agak ngantuk ya jemaah. Sekarang saya ceritakan. Waktu Madinah kering, kerontang, sumur-sumur kering kecuali satu sumur. Sumur ini miliknya Yahudi. Nama sumurnya sumur Rumah. Lalu atas pertolongan wahyu dari Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Man hafara rumah falahul jannah." Sabda Nabi, siapa yang membeli sumur rumah itu baginya syurganya Allah. Ngelihat Nabi bersabda, oh beli sumur rumah baginya syurga, semua sahabat berbondong-bondong rebutan jamaah. Ayo dijual nggak sumurnya? Oh enggak, karena sumur ini ternyata dimonopoli oleh Yahud. Yahud ini menjual, wahai orang-orang yang mau ambil air, sumur saya satu-satunya sumur yang mengalir. Karena waktu itu Madinah kering kerontang, nggak ada sumur yang mengalir kecuali sumurnya Yahudi. Dijual sama Yahudi. Siapa yang mau ngambil air, 1 dirham 2 gentong. 1 dirham itu kira-kira 70.000, dapat 2 gentong air. Karena waktu itu orang pada butuh, akhirnya beli. Karena tahu ini menjadi sumber mata pencaharian yang hebat bagi Yahud, akhirnya ketika sahabat Nabi datang mau menawarkan membeli sumur tersebut, nggak dijual sama Yahudi.
Utsman bin Affan juga datang. Awalnya ditolak, tapi Utsman bin Affan bukan orang yang gampang menyerah. Sayyidina Utsman datang membawa roti, datang membawa gandum, datang membawa buah tangan, datang membawa hadiah, terus sampai Yahudi nggak enak. Wahai Utsman, kamu kenapa ngasih hadiah terus? Saya nggak enak. Ya, saya mau kamu jual sumur itu ke saya. Sebenarnya saya sih nggak mau jual ya, cuman karena kamu udah baik sama saya juga nggak enak sama kamu. Ya udah deh. Yahudi ini mengucap dengan nominal yang waktu itu nggak masuk akal, karena memang tujuannya sumurnya tidak mau dijual. Sama kayak bapak punya tanah, ini tanahnya nggak mau dijual, tapi orang ini ngebet aja. Tanah kita tuh valuasinya secara standar di Solo atau di Indonesia mungkin 1 miliar. Tapi karena orang ini ngebet dan kita sebenarnya nggak mau jual, kita asal ngucap yang kira-kira orang ini nggak mampu untuk membeli. Ini valuasi tanah kita 1 M, kita bilang ya udah beli aja deh 80 miliar situ kalau emang minat beneran. Yahudi ini melakukan trik itu jemaah. Dia tidak ingin menjual sumurnya karena satu-satunya sumur yang mengalir. Yahudi ini bilangnya ngasal sama Utsman bin Affan. Ya udah gini deh Utsman, kalau memang kamu mau beli, saya nggak jual kecuali cuma setengah. Loh, maksudnya setengah gimana? Ya jadi nanti sehari sumur ini punya saya, sehari sumur ini punya kamu. Begitu kata Yahudi. Sayyidina Utsman lalu memberanikan diri bertanya, ya sudah, kalau sehari milik saya, sehari milik kamu, setengah sumur itu kamu mau jual harga berapa? Diucap sama Yahudi 20.000 dinar, bukan dirham. 20.000 dinar. Satu keping emasnya 4 juta rupiah. Satu dinar itu sekarang 4 juta rupiah. 4 juta kali 20.000, 80 miliar. Kaget ngeliat nominal itu. Awalannya Sayyidina Utsman bin Affan, oh harga sumur setengah 80 miliar. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan mengingat sabda Nabi, man hafara rumah falahul jannah. Siapa yang membeli sumur itu, baginya syurganya Allah. Sayyidina Utsman kemudian minta izin, tunggu sebentar ya, saya ambil pulang ke rumah. Beliau pulang ke rumah bilang kepada ajudannya, staf-stafnya, wahai staf-staf saya, kumpulkan 20.000 dinar. Dibawa cash ya maaf bersama beberapa stafnya, dihentakkan di mejanya Yahudi. Yahudi tersentak, hah? Beneran dibeli 80 miliar? Dia lupa, Yahudi ini lupa bahwa Sayyidina Utsman bin Affan itu bukan miliarder. Sayyidina Utsman bin Affan bukan miliarder, tapi triliuner. Sayyidina Utsman bin Affan bukan miliarder tapi triliuner. Maka bagi beliau 80 miliar itu sangat kecil jemaah. Dibayar cash. Yahudi akhirnya nggak bisa berkata-kata lagi. Satu hari sumur itu milik Utsman, satu hari sumur itu milik Yahudi. Ketika Yahudi dijual, ayo mau beli sini 1 dirham 2 gentong. Ketika Utsman berkata, ya ma'syarul muslimin, wahai orang-orang muslim, ambil ketika sumur ini milik saya harinya, karena sudah saya beli setengahnya, sehari milik saya, sehari milik Yahudi. Kalau Yahudi kamu bayar, kalau milik saya ambil sepuas kalian gratis. Ternyata jamaah semua berbondong-bondong ngambil sumur itu ketika miliknya Utsman bin Affan. Ternyata mental gratisan sudah ada dari dulu jemaah. Maunya yang gratis. Karena Utsman gratiskan, Yahudi nggak laku. Karena Yahudi nggak laku, akhirnya didiskon. Ayo yang tadinya sedirham 2 gentong jadi 5 gentong, 10 gentong. Nggak ada yang beli. Udah deh 1 dirham 20 gentong, tetap nggak ada yang beli. Walhasil Yahudi berputus asa dan dia panggil Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman, ya kalau gini mah nggak ada yang beli. Ya udah setengah sumur saya beli lagi deh. Berapa kamu mau jual setengahnya lagi? Seperti harga kemarin kamu membelinya 20.000 dinar. 80 miliar tambah 80 miliar 160 miliar cuma untuk membeli sumur jemaah. 160 miliar kacamata manusia mahal. Tapi ingat, sumur yang dibeli bukan sembarang sumur, tapi sumur yang dibeli adalah sabda Nabi, siapa yang membeli sumur rumah, baginya syurganya Allah. Ternyata kacamata Sayyidina Utsman bin Affan itu kacamata iman.
Beliau bukan tentang mengeluarkan 160 miliarnya jemaah. Yang beliau keluarkan adalah 160 miliar ini terlalu murah untuk saya membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Sumur itu sampai detik ini masih mengalir penuh berkah dari Allah, mengalirkan kebun-kebun kurma, yang kebun kurmanya dikelola 50%-nya jadikan rekening atas nama Sayyidina Utsman bin Affan di Bank Saudi, setengahnya lagi dikelola untuk perputarannya, dan hasil beberapa tabungannya terwujud menjadi Hotel Ramada di Masjid Nabawi dekat dari pintu 333. Hotel itu bintang 5, ada tulisan terpampang di plangnya, Hotel Ramada bintang 5, owner by Utsman bin Affan. Pemiliknya adalah sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan. Inilah jamaah, harta kalau sudah diserahkan kepada Allah dengan penuh keikhlasan, ingin berharap janjinya Allah, justru di situ Allah memberi ganti yang luar biasa. Satu-satunya sahabat Nabi sampai detik ini hartanya terus berputar sebagai wakaf produktif, namanya atas nama sahabat Nabi, rekening banknya atas nama sahabat Nabi, yang tidak tergantikan dan hartanya sangat banyak, Sayyidina Utsman bin Affan. Allahu Akbar walillahilham. Apakah kita boleh berharap surganya Allah? Nanti hajinya nggak sah dong kalau kita berharap surganya Allah. Kalau ada yang bertanya demikian jamaah, jawab dengan santai, dengan santun, yang membuat kita semangat untuk berharap Allah yang sudah menjanjikan. Allah berjanji, sesiapa yang berangkat haji, Allah yanfiyanil faqra, Allah hapus kefakiran, wazzunub, semua dosa Allah gugurkan. Bahkan dalam riwayat lain, kawaladathu ummuh, pulang hajinya jamaah besok nanti dosanya 0, pahalanya tetap. Kalau jamaah usianya 40 tahun, pahala 40 tahun tetap, dosanya 0. Kalau jamaah usianya 50 tahun, pahala 50 tahun ibadah amal solehnya tetap, dosanya 0. Kawaladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan dari ummuh, perut ibunya. Jamaah pulang haji wangi, tidak ada dosa yang menempel satu pun jamaah. Kenapa? Allah yang menggugurkan, yanfiyanil faqra wazzunub, Allah kikis kefakiran kalian, Allah hilangkan dosa-dosa kalian. Melalui apa? Haji jemaah. Maka melihat daripada pengorbanan Sayyidina Utsman bin Affan 160 miliar hanya untuk sumur. Itu uang kalau dibawa ke Indonesia bukan cuma dapat satu sumur jemaah. Mungkin 160 miliar kalau di Solo udah bisa dapat berapa sumur itu Ustadz Willah? Wah, sumur sak tanahnya berapa hektar itu jemaah. Plus bangunan gedungnya sekalian itu hadirin. Tapi ternyata Sayyidina Utsman bukan hanya sekedar membeli sumur. Sayyidina Utsman membeli surganya Allah yang tersemat pada kalimat Nabi, man hafara rumah falahul jannah. Hadis ini sahih, dicek silahkan, bisa di hadis Bukhari, juga dalam hadis yang sahih lainnya. Itu hadis Bukhari dan kisah itu termaktub di hadis tersebut. Au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Jamaah yang dirahmati Allah, itu keistimewaan yang pertama, yanfiyanil faqra. Keistimewaan yang kedua, haji itu wazzunub, Allah gugurkan semua dosa. Dari dosa yang kecil, sedang, besar, digugurkan sama Allah. Makanya nanti selepas hajian, sudah hari tasyrik selesai, jangan berbuat dosa lagi. Jangan gak ridha, jangan gak sabar, jangan grundel, jangan ada sesuatu yang menodai dari bersihnya jiwa kita, seperti terlahir kembali dari rahimnya ibunda kita. Jangan ada sesuatu yang dosa yang kita lakukan, apalagi di tanah haram. Tanah yang dimana kata Al-Imam Hasan Al-Basri, ketika kalian masuk ke tanah haram, terutama di lokasi dekat-dekat Masjidil Haram, kalau pahalanya sabda Nabi, siapa yang sholat di Masjidil Haram, pahalanya setara dengan 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid lain. Jamaah,
Kita hitung jamaah. Emang boleh ya dihitung? Boleh yang ada dalilnya. Sabda Nabi, siapa yang sholat di masjidku ini 1000 kali lipat. Maksudnya Masjid Nabawi. Karena Nabi waktu itu bersabda ada di Masjid Nabawi. Illa kecuali Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Kalau di Masjidil Haram berapa kali lipat? 100.000 jamaah. 100.000 kali lipat itu sholat sendirian. Belum dihitung sholat berjamaah, belum dihitung 5 waktu sholat dalam sehari. Kebayang nggak jamaah sholat 274 tahun sekali sholat. Karena 100.000 kalau dibagi 365 hari ketemu angka 274 tahun kalau sholat sendiri. Kalau berjamaah, sabda Nabi, bisa ba'ina wa isyrina darajat. Allah tinggikan 27 kali lipat derajatnya dibanding sholat sendirian. Kebayang kalau jamaah sholat sendiri dapat 274 tahun, berjamaah dikali 27 kali lipat, ketemu angka kurang lebih sekitar 7.400 tahun jamaah sholat. Baru satu waktu. Belum lagi kalau jamaah sholat 5 waktu, 7.400 kali 5, 36.000 tahun jamaah ibadah. Pertanyaan saya, adakah di antara kita yang umurnya mencapai 36.000 tahun? Tidak ada. Jangankan 36.000 tahun, umur kita 100 saja belum tentu hadirin. Karena sabda Nabi, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku kata Nabi antara sittin 60 wa sab'in dan 70. Wa aqalluhum mayyajuzu zalika. Dan sedikit di antara hambaku yang usianya melampaui 60 tahun, sedikit jumlahnya. Kalaupun ada, itu bonus. Sabda Nabi, umur umatku itu rata-rata 60. Lebih itu bonus. Maka sungguh jamaah, kalau sebelum umur itu Allah izinkan pelan-pelan kita mendekat kembali ke Allah, dicukupkan rezeki kita datang memenuhi panggilan Allah, itu udah harta termahal iman yang dimiliki seorang hamba. Apalagi melihat hadis Nabi SAW yang tadi, yanfiyanil faqra, yang pertama, yang kedua wazunub, Allah karuniai dosanya terhapuskan. Apalagi dengan pahala yang dijanjikan. Sabda Nabi, sholat di masjidku ini 1000, sholat di Masjidil Haram 100.000. Jamaah satu hari seperti dapat pahala sholat 36.000 tahun. Itu kalau satu hari. Dan ternyata kita di sana kemarin berdasarkan info Bu Andri di Mekah 7 malam. Di luar daripada ibadah kita haji ya jemaah, karena nanti ibadah haji kita nanti lebih di private hotel, private apartemennya, kita akan di sana. Tapi nanti selepas hajian selesai tertunaikan, kita ada 7 malam, berarti kira-kira sekitar 8 hari 7 malam di Mekah. Sekarang dikali 8 jemaah, 36.000 tahun kurang lebih dikali 8, sama dengan seperti jamaah ibadah 288.000 tahun. Allahu Akbar. Top up. Kita yang selama ini jauh dari Allah, kita yang selama ini merasa dosanya terlampau banyak, saat Allah karuniakan keberkahan bisa sholat, bisa sujud, bisa tilawah, bisa baca Quran di arena Masjidil Haram, dapat pahala yang begitu besarnya, dan pulang pahala itu tetap dosanya 0. Allahu Akbar. Hadirin, lantas seperti apa lagi yang mau kita harapkan jamaah? Kalaulah sebetapa banyaknya pahala menggiurkan ada di hadapan. Ini keistimewaan haji jamaah. Ini keistimewaan berumrah hadirin. Belum lagi nanti kalau jamaah baca Quran di sana. Belum lagi kata Al-Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, beliau pernah menyampaikan sedekahnya di sana, karena mendapatkan keutamaan 100.000 kali lipat pun juga berpotensi dikali lipat 100.000 kali lipat. Makanya biasanya nanti kami mengajak para jamaah, kalau sebelum pemberangkatan kemarin umroh 31 Januari, umroh 6 Maret, ini besok umroh lagi bersama Hajar Aswad, insya Allah awal Oktober. Itu biasanya kami mengajak jamaah kepada para jamaah untuk ayo jamaah berbagi
videonya ada di TikTok, ada di YouTube, ada di yang lain. Ketika berbagi itu jamaah 1000, 2000 porsi habis ludes 12 menit. 1000, 2000 porsi ludes dalam waktu 12 menit. Wah, orang pada Masya Allah dibagikan. Dan kata Imam Hasan Al-Basri, sedekahnya di tanah haram punya potensi dikali 100.000 kali lipat. Allahu Akbar walillahilham. Wakaf Quran nanti di sana hadirin. Siapa-siapa yang mewakafkan Al-Quran itu ditaruh lalu kemudian dibaca, sungguh dia dapat pahala setiap yang membacanya. Tidur pun ditransfer pahala karena beliau sudah mewakafkan Al-Quran. Berapa kira-kira? Kurang lebih di angka 200 ribuan per mushaf. Biasanya mushaf standar yang tembus sampai ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu biasa diwakafkan. Di Masjidil Haram boleh, Masjid Nabawi boleh. Sesiapa yang membaca satu huruf dapat 10 kebaikan. Kalau beliau baca Bismillahirrahmanirrahim 190 kebaikan. Kalau beliau membaca satu juz kali itu kebesaran pahala buat kita semua hadirin. Di sana insya Allah kami akan membersamai jamaah. Nggak usah sungkan. Kalau nggak tahu tanya. Kalau merasa kok beda ya, tanya jamaah. Kok fikihnya ini begini, kok yang ini begini, tanya jamaah. Kami insya Allah akan mengakomodir tentang kalau ada khilafiyah fikih yang terjadi. Hadirin, karena memang hasanah Islam, fikih itu luas, miliki hati yang lebih luas daripada bahasan fikih. Jangan sampai gara-gara berbeda, sujudnya tangan dulu apa lutut duluan? Pokoknya tangan dulu. Yo nggak bisa, lutut dulu. Nggak bisa, pokoknya tangan dulu. Dua-duanya ternyata benar. Rasulullah riwayat Abu Daud, sujud pernah tangan duluan, sujud pernah lutut duluan. Yang salah itu yang sujud jidat duluan jemaah. Itulah baru keliru. Gimana ceritanya? Sujud jidat kening duluan tuh gimana ceritanya? Inilah keistimewaan haji. Yang ketiga, apa keistimewaan kalau kita berhaji? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal hajjul mabrur sawabu laisa lahu sawab illal jannah. Kalau tadi ada kalimat hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah, ini sedikit berbeda kalimatnya. Al hajjul mabrur laisa lahu sawab illal jannah. Dan haji kalian yang mabrur tidak akan pernah ada balasannya kecuali surga Allah yang akan menjadi tempat kesudahannya. Hadirin, kita berhaji diganti surga jemaah. Kalau tadi sabda Nabi, dihilangkan fakirnya kalian, diganti harta kalian, lalu digugurkan dosa-dosa kalian. Kalau sampai situ saja sebenarnya kita udah bati banyak jemaah. Plus pahala sholat yang setara dengan 288.000 tahun. Belum dihitung Masjid Nabawinya jemaah, belum dihitung Masjid Kubanya jemaah. Itu kita udah bati banyak, udah untung banyak. Ditambah lagi dapat janji dari Nabi bahwasanya Allah menjanjikan surga bagi mereka yang hajinya mabrur. Allahu Akbar walillahilham. Maka sebanyak apapun harta yang dimiliki, sejatinya hadirin tidak ada balasan yang terbaik selain surganya Allah yang akan ditempati. Sayyidina Utsman mengajarkan kepada kita, beliau mengeluarkan 160 miliar atau setara 40.000 dinar untuk berangkat haji, untuk membeli sumur. Itu baru sumur. Bahkan tidak terbayang jamaah. Banyak waktu itu para sahabat haji semuanya. Wahai Utsman, saya nggak punya uang, berangkat dulu. Wahai Utsman, gimana nanti kendaraannya? Berangkat dulu. Aku siapkan untanya, pelananya, perbekalan untuk beberapa bulan ke depan. Kalian berangkat. Hitung-hitungannya gimana? Udah nanti dulu. Haji udah selesai, udah berangkat lagi, qadarullah masyafal. Lalu begitu ditanya, wahai Utsman, gimana kami dengan pembiayaan hajinya? Kata Sayyidina Utsman, sudah Allah bayar lunas. Ternyata beliau juga salah satu andilnya luar biasa hebat, banyak memberangkatkan juga para jamaah-jamaah haji, yakni para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma arhamna bil Quran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, istimewanya haji yang ketiga, Allah ganti dengan surganya Allah. Betapapun mahalnya kita mengeluarkan 1 miliar, satu keluarga berempat, Mas Soleh yang ganteng, peserta haji termuda kita, berapa yang dikeluarkan? 2 miliar?
kalau ditakar dengan ganti yang Allah berikan, syurganya Allah tidak akan pernah sebanding jemaah. Kalau itu 2 miliar diganti, kita berangkat sekeluarga, dengan apa? Dengan digugurkannya dosa-dosa, nggak akan pernah sebanding jemaah. Kalau 2 miliar itu ditakar dengan apa? Diganti dengan pahala berlipat ganda, nol seperti bayi yang baru terlahir di dunia, gak akan pernah sebanding hadirin. Sungguh inilah ibadah haji dengan keutamaannya. Yang keempat, di antara keutamaan haji adalah Allah yang akan menjamu mereka dengan jamuan terbaiknya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bukan serta-merta kita dalam tanda petik merasa punya privilege di hadapan Allah. Karena hadirin, sungguh siapapun yang ia sudah meniatkan sampai ke Baitullah, di mata Allah mereka semua sama dan kita semua sama. Mohon izin ayahanda, ibunda, dengan penuh hormat, kami sangat tahu ayahanda, ibunda, staf karyawannya jumlahnya ratusan dan begitu banyaknya. Kami tahu ayahanda dan ibunda sangat begitu dihormati oleh orang yang ada di bawahnya. Ayahanda dan ibunda adalah seorang owner dari sebuah perusahaan, orang yang punya jabatan tinggi dan segala macam-macamnya. Tapi nanti sampai kita di Mekah, tanggalkan semua itu hadirin. Yang ustadz tanggalkan, gak ada ustadz di sana. Yang ada Abdullah, yang ada hanya satu, hambanya Allah. Yang jenderal tanggalkan ayahanda dengan bintang yang ada tersemat di pundaknya. Kita semua datang bukan sebagai jenderal, tapi kita datang sebagai hambanya Allah. Ayahanda yang jabatannya tinggi, kabak A, atau owner dari sebuah perusahaan B, atau sebuah direktur dari C, tanggalkan semua seragam, baju, pangkat, jabatan, ilmu pun jamaah dalam tanda petik tinggalkan. Di Indonesia kita dihormati, di Indonesia kita ditakzimi, di Indonesia kita berangkat, dijemput, pulang, diantar. Di Indonesia kita digelari karpet merah. Di Indonesia semuanya tunduk hormat kepada kita. Sampai sana gelar kita cuma satu, Abdullah. Kita semua ini adalah hambanya Allah. Kita berilmu, iya, sampai sana sama gelar kita Abdullah. Kita berpangkat, iya. Kita berharta, iya. Kita punya jabatan mentereng, semua orang tunduk hormat, iya. Tapi sampai sana Abdullah, tugas kita semua menghamba kepada Allah. Allah berfirman, hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Al-ghazi fi sabilillah al-hajj. Orang-orang yang disebut sedang berjuang di jalan Allah, haji. Bahkan perempuan-perempuan itu hadirin, itu pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah perempuan dianjurkan untuk berjihad? Iya. Apakah jihad untuk perempuan? Kata Nabi, sabda Nabi, jihadnya untuk perempuan adalah haji. Istimewa hadirin. Juga sabda Nabi, orang yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berumrah, mereka semua adalah tamu-tamu Allah. Allah yang memanggil mereka. Mereka pun memenuhi panggilan Allah. Oleh karena itu, apa yang mereka pinta pasti Allah berikan. Sabda Nabi, keistimewaan yang keempat, orang yang berhaji, keistimewaannya, fa'ajabuhu wa sa'alu fa'a'tahum. Kalau mereka yang berhaji meminta kepada Allah Ar-Rahman, Allah akan perkenankan permintaan mereka. Jamaah, ketika haji besok, dikit-dikit minta sama Allah. Jamaah kurang berkenan, sebisa mungkin dikit-dikit minta sama Allah. Ya Allah, mudahkan. Ya Allah, ini lagi begini, ya Allah, sabarkan. Ya Allah, ini begini, ya Allah, mudahkan. Itu yang diminta. Rumus kita kemarin sir, sabar, ikhlas, ridho. Rumus itu dipakai. Jamaah umrah sering banget dibekali ini dari awal. Nanti jamaah haji pun juga bekal yang sama. Kita punya ekspektasi jamaah, tapi saking banyaknya orang, hambanya Allah itu bukan cuma kita. Jamaah ngelihat di video-video, ada kawan-kawan kita pramugari membuat, kami lagi bawa jamaah dari Lagos, Senegal. Masya Allah, orang-orang Senegal berangkat haji jamaah.
Orang-orang dari Afrika berangkat haji jemaah. Orang-orang yang dari Australia, Amerika juga berangkat haji. Jepang juga berangkat haji. Orang-orang Cina juga berangkat haji. Hambanya Allah bukan cuma kita. Lantas siapa kita yang minta diprioritaskan? Banyak yang lebih soleh dari kita, mereka semua menghamba. Banyak yang lebih taat dari kita, mereka semua menghamba. Banyak yang lebih kaya dari kita. Ingat jemaah, di atas langit masih ada langit. Mereka lebih pangkatnya di atas kita. Mungkin nanti jamaah akan jumpa di sana atasannya. Mungkin kalau kita bintang 1, kita akan ketemu bintang 2. Kalau kita bintang 2 di sana, kita akan ketemu yang bintangnya lebih banyak. Kalau kita hari ini owner punya 100 karyawan, nanti di sana ketemu sama orang yang karyawannya ribuan. Kalau nanti kita di sini luar biasa, kendaraannya prima, di sana kita akan ketemu orang yang mobilnya 70, yang mobilnya ada 700 unit. Jadi kalau beliau mau menggilir mobil pertama, supaya nanti digilir satu-satu datang lagi ke mobil pertama, butuh waktu 2 tahun jemaah. Baru digilir ini mobilnya satu-satu dipakai, ketemu lagi mobil yang pertama setelah 2 tahun, saking banyaknya mobilnya. Di atas langit masih ada langit. Datanglah bukan sebagai seorang ustadz, bukan sebagai seorang direktur, bukan sebagai seorang jenderal, bukan sebagai seorang owner dari sebuah bisnis, bukan sebagai seorang yang punya banyak uang, punya banyak kolega, punya banyak relasi, tapi datanglah keharibaan Allah. Datang penuhi panggilan Allah. Datang kita ke Baitullah. Gelar kita satu, Abdullah, yakni gelar kita adalah hambanya Allah. Menghambalah jamaah. Ciri-ciri menghamba itu 3. Taat. Yang kedua, jauhi maksiat. Yang ketiga, patuh. Taat, jauhi maksiat, berharap bukan patuh. Taat karena patuh masuk ke taat. Ciri-ciri seorang hamba itu 3. Yang pertama taat, yang kedua menjauh dari maksiat, yang ketiga ciri-ciri hamba itu berharap. Seorang hamba itu lisannya nggak akan pernah berhenti berharap. Ya Allah, dia keluh kesahkan tuh hanya ke Allah. Hadirin, kalaupun nanti ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, selalu pegang jemaah. Ini kesempatan untuk kita melatih diri kita mengamalkan sir. Hari ini kan teori jemaah, masih teori. Nanti sejak pertama kali kita mendarat, ujian di situ dimulai. Ujian apa? Kesabaran, keikhlasan, keridhoan. Nanti antrinya akan sangat panjang luar biasa. Kalau jamaah umroh kemarin, itu saja sudah antri panjang, turun dari bandara, antri panjang. Ada yang nyelak antrian, tiba-tiba ada yang nyerobot. Itu udah ujian pertama. Kalau di bandara Madinah, insya Allah kita nanti bandaranya bandara Jeddah. Karena bandara Jeddah alhamdulillah itu kamar mandinya lebih banyak. Kalau bandara Madinah turun, kamar mandinya masing-masing cuma 2, laki-laki 2, perempuan 2. Kebayang gak jemaah? Dan gak ada urinuir yang mohon maaf buang air kecil sambil berdiri, itu gak ada. Semuanya itu tertutup. Jadi kebayang antrinya kayak apa waktu jamaah umroh turun di Madinah. Tapi besok kita tidak di Madinah, kita turun di Jeddah. Jeddah insya Allah agak representatif, walaupun nanti tetap ngantri. Mau buang air kecil ngantri. Makanya nanti kami anjurkan jamaah, kalau memang nanti 20 menit lagi sebelum pesawat turun, kalau jamaah bisa buang air kecilnya di pesawat, saran kami mending di pesawat. Karena nanti begitu turun tuh ngantri paspor, ngantri di stempel, ngantri dicek-cek apa segala macam. Itu sudah pertama ujian kesabaran kita jemaah. Belum nanti antrian bis. Karena haji nggak seperti umroh. Umroh bisnya bisa kita booking sendiri. Ketika haji itu bisa sudah diatur oleh Kementerian Perhubungan di Saudi. Nggak bisa sembarangan kita. Karena haji berbeda jemaah. Pindah sembarang tempat dari sini ke sini aja nggak boleh sembarangan kecuali dengan seizin pemerintah Saudi. Kenapa sih orang mau haji kok dibatesin? Kenapa sih orang mau beribadah kok dibatasi? Kok ada kuota-kuotanya? Kenapa dilakukan?
supaya semua berjalan nyaman. Diatur, dibatasi kuota, karena kalau nggak dibatasi orang bisa meninggal injek-injekan jemaah. Ramai nanti hadirin. Ingat, hambanya Allah bukan cuma kita dari Indonesia. Hambanya Allah ada orang Lagos, Senegal, orang Zimbabwe, orang Afrika, orang Singapura, orang Malaysia. Itu hambanya Allah semua. Besok kita datang menghamba ke sana hadirin. Dan itu keistimewaan haji yang nomor terakhir, yakni balasan haji adalah laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan bagi haji kecuali syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala hormat, ayahanda ibunda, semoga kita semua diizinkan berhaji oleh Allah di tahun ini. Visanya dimudahkan oleh Allah, lalu haji kita menjadi haji yang mabrur. Doa yang kemarin Ustadz Wila sampaikan, diriwayatkan dalam hadis, doanya setelah melontar jumrah, Bismillah ya Allahu Akbar, sambil doa menghadap Ka'bah, Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zanban maghfura. Ya Allah, jadikan haji hamba haji yang mabrur, sa'i hamba sa'i yang diterima penuh syukur, wa dzanban maghfura, dan jadikan semua dosa hamba menjadi dosa yang dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jamaah. Salam ta'zim untuk keluarga nanti ketika qadarullah ma syafa'al jumpa di rumah. Insyaallah perjalanannya menjadi perjalanan yang birra, mendatangkan kebaikan, takwa, menyampaikan kepada derajat ketakwaan, wa minal amali ma tarda, jadi amal yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Allahumma antallah al-ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, mudahkan urusan kami. Ya Allah, lancarkan ibadah kami. Ya Allah, ridhoi kami berangkat di tahun ini. Ya Allah, sungguh Engkau maha berkehendak atas segala sesuatu. Kami sadar ya Allah, harta saja tidak cukup untuk membuat kami menjadi hamba yang Kau pilih, Engkau panggil datang ke tanah suci-Mu ya Rabb. Kami sadar jabatan kami saja tidak cukup untuk membuat diri ini Engkau panggil untuk berhaji. Karenanya ya Allah, kami serahkan semua urusan kami, semua hajat-hajat kami, semua keinginan-keinginan kami berhaji di tahun ini, agar Engkau ya Allah sebaik-baik penggenggam, agar kepada Engkau sebaik-baik penulis takdir kami serahkan padamu ya Allah. Dengan izin-Mu insyaallah tahun ini kami semua jamaah daripada Haji Furoda PT Hajar Aswad Mubarak, juga seluruh kaum muslimin yang sudah sedang menunggu visa Furoda beliau keluar, semoga Engkau ridhoi untuk semuanya keluar dan kami Engkau izinkan bisa berhaji di tahun ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.